Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Qamar dan kita sampai pada ayat ke-33 dan insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan tafsir dari surat Al-Qamar. Allah berfirman setelah Allah menyebutkan bagaimana Allah membinasakan kaum Hud, kemudian kaum Samud, ya, yaitu kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kemudian kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi wassalam. Selanjutnya Allah menyebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaum Lutin bin nuzur." Sungguhnya kaum Lut telah mendustakan ancaman-ancaman kami. "Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najjaynahum bisahar." Sungguhnya kami mengirimkan kepada mereka angin yang kencang yang membawa batu-batu. Dihujankan kepada mereka illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut yang kami selamatkan. Maksudnya Lut alaihissalam dan dua putrinya. Najjaynahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Di waktu sahur. Nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Sebagai nikmat dari sisi kami selamatkan mereka. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang bersyukur. Walaqad anzarahum batasyatana fatamaru bin nuzur. Sungguhnya Nabi Lut alaihissalam telah memperingatkan mereka tentang siksaan Allah. Fatamaru bin nuzur, tapi mereka meragukan tentang ancaman Nabi Lut alaihissalam. Walaqad rawaduhu an dhaifihi. Sungguh mereka telah merayu Nabi Lut alaihissalam untuk menyerahkan tamu-tamunya, yaitu para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Fatamasna a'yunahum fadzuqu adzabi wa nuzur. Maka kami pun butakan mata-mata mereka. Fadzuqu adzabi wa nuzur, maka rasakanlah adab kami, ya, dan peringatan kami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa laqad sabbahahum bukratan adzabu mustaqir. Maka di waktu pagi hari mereka pun ditimpa dengan adab yang menetap, adab yang menetap. Fadzuqu adzabi wa nuzur, rasakanlah adabku dan ancaman-ancamanku. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Ini ayat 33 sampai ayat 40 semuanya berbicara tentang kisah kaum Nabi Lut alaihi salam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Lut, ya, adalah kaum yang melakukan praktek homoseksual pertama kali di alam semesta ini. Oleh karenanya Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Ya. Sungguhnya kalian mendatangi para lelaki melepaskan syahwat kalian dan kalian tidak mendatangi para wanita. Sungguhnya kalian adalah kaum yang berlebih-lebihan, ya. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna fahishatan, ya, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kata Nabi Lut kepada kaumnya, apa kalian melakukan perbuatan keji? Allah menamakan perbuatan homoseksual dengan fahisyah, perbuatan keji, yang tidak ada seorang pun yang mendahului kalian dalam perbuatan ini. Ya, tidak ada seorang pun mendahului kalian dalam perbuatan ini. Dalil bahwasanya yang pertama kali yang melakukan praktek homoseksual adalah kaum Nabi Lut. Ya, dari beberapa kampung yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan Al-Mu'tafikat, yaitu kampung-kampung yang Allah balikkan. Di antaranya kampung Sodom. Ada beberapa kampung, di antaranya kampung apa? Sodom. Sehingga perbuatan homoseksual disebut dengan Sodom. Itu salah satu dari kampung-kampung yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saking kejinya perbuatan mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum Nabi Lut dengan beberapa sifat. Yaitu ada 5 sifat yang menunjukkan keburukan mereka. Allah mengatakan, "Bal antum qaumun musrifun." Kalian adalah kaum yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat.
Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah, "Fa kaifa kana 'aqibatul mujrimin wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Kami turunkan kepada mereka hujan batu dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mujrim, para pendosa. Allah sifat mereka dengan mujrimin. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kana qauma sau'in fasiqin." Dan Nabi Lut tatkala kami berikan kepadanya hukum dan ilmu dan kami selamatkan dia dari negeri yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, sungguhnya mereka adalah kaum yang buruk dan kaum yang fasik. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal antum qaumun tajhalun." Kalian adalah orang-orang yang jahil. Dalam ayat yang lain Allah sifati mereka alal qaumil mufsidin, orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi ada 6 sifat Allah berikan. Di antaranya musrifun, berlebih-lebihan dalam kemaksiatan, mujrimun, ya mujrimun ini kufur, ya, kemudian kaum masau, kaum yang jahat, yang buruk, fasiqin, kaum yang fasik, kaum tajhalun, orang-orang yang bodoh, kaum mufsidun, orang-orang yang merusak. Ini semua Allah sifatkan buat kaum Nabi Lut karena yang Allah tidak sebutkan pada kaum-kaum yang lain. Allah tidak sebutkan 6 sifat ini secara keseluruhan kepada kaum Nabi Hud, kepada kaum Nabi Saleh, tapi kepada kaum Nabi Lut Allah sampai sebutkan 6 sifat ini karena maksiat yang mereka lakukan ini maksiat yang baru yang tidak pernah terjadi di alam semesta sebelumnya. Yang maksiat yang merupakan keluar dari fitrah manusia yang merupakan salah satu bentuk kelainan, ya. Salah satu bentuk kelainan. Kita bacakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur." Sungguhnya kaum Lut telah mendustakan ancaman-ancaman kami. "Inna arsalna alaihim hasiban." Kami kirim kepada mereka hasiban, yaitu angin kencang disertai dengan batu. Dalam ayat yang lain, min sijil, yaitu batu yang keras, ya. Yang panas yang dilemparkan kepada mereka. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut yang selamat. Najjaynahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Allah menyebutkan yang selamat cuma siapa? Keluarga Lut. Padahal kita tahu keluarga Lut 4 orang. Nabi Lut alaihissalam, istrinya dan 2 putrinya. Tapi Allah mengatakan yang kami selamatkan adalah keluarga Lut. Istrinya selamat atau tidak? Tidak selamat. Illa mar'atahu, kecuali istrinya tidak selamat. Namun kata sebagian ahli tafsir, Allah menyebutkan keluarga Nabi Lut karena kalau ada seorang yang kafir secara syariat tidak dianggap keluarga. Secara syariat tidak dianggap keluarga, ya. Makanya ya waktu Nabi Nuh alaihissalam ya berbicara kepada Allah tentang putranya yang tenggelam, maka Allah menegur, "Ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu saleh." Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu, ya. Perbuatan dia adalah perbuatan yang tidak baik, itu perbuatan kekufuran. Karena dia kafir maka tidak dianggap keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Maka tatkala Allah mengatakan yang selamat cuma keluarga Nabi Lut, maksudnya Lut alaihissalam dan 2 putrinya, adapun istrinya tidak, karena istrinya tidak dianggap keluarga dalam syariat. Makanya kalau sudah seorang kafir maka tidak saling mewarisi, ya, tidak bisa jadi wali, ya, karena sudah tidak dianggap keluarga secara syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Najjaynahum bisahar." Kami selamatkan mereka di waktu sahur, ya, di waktu sahur. Jadi siksaan yang turun kepada mereka, hujan batu tersebut menimpa kaum Nabi Lut di waktu pagi, Innahu musibuha, ya, sungguhnya akan ma asabahum. Inna mau'iduhumus subuh. Sungguhnya waktu mereka akan disiksa adalah di waktu subuh. Jadi begitu Nabi Lut dan kaumnya selamat, ya, Nabi Lut dan kedua istrinya, kedua putrinya selamat, maka di pagi hari setelah itu tiba-tiba siksaan datang. Jadi antara selamatnya Nabi Lut dengan datangnya siksaan waktunya jedanya tidak lama. Karena Nabi Lut keluar di waktu sahur. Sahur itu menjelang apa? Menjelang subuh, ya. Adapun bagaimana, ya, kisahnya? Setelah itu Allah mengatakan nikmatan min indina. Sungguhnya inilah nikmat kami selamatkan Nabi Lut dan kedua putrinya adalah nikmat dari kami. Kadzalika najzi man syakar. Dan demikianlah kami memberikan hukuman kepada memberikan balasan keselamatan bagi orang yang bersyukur. Adapun
Kisah bagaimana kaum Nabi Lut disiksa sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu datang para malaikat, beberapa malaikat yang menjelma menjadi manusia, ya. Kemudian mereka sebelum menyiksa kaum Nabi Lut, mereka mampir dulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kisah yang masyhur, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian hidangkan sapi yang dipanggang, ternyata mereka tidak makan. Ternyata kemudian mereka berkata, malaikat tersebut karena menjelma menjadi manusia, kata mereka, wahai Ibrahim, sungguhnya kami inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini diutus oleh Allah untuk kaum Nabi Lut. Jadi mereka mampir sebentar kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihissalam adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Kemudian akhirnya para malaikat tersebut datang kepada Nabi Lut. Ya. Kemudian Nabi Lut juga tidak tahu. Ini kaum yang mungkarun, kaum yang kami tidak tahu siapa mereka, ya. Nabi Lut khawatir dengan mereka karena mereka ini dalam bentuk manusia dan malaikat kalau menjelma menjadi manusia yang tampan. Sementara satu kampung semuanya praktisi homoseksual. Ya, ini bahaya. Ini ada makanan lezat datang sementara orang semua kelaparan di kampung. Akhirnya Nabi Lut kemudian segera masukkan tamu-tamunya. Nabi Lut masih belum sadar kalau mereka ini malaikat. Namun namanya tamu, dia harus selamatkan. Maka dia pun masukkan tamu-tamu tersebut dalam rumahnya. Rupanya istrinya berkhianat. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, fakhanatahuma. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh berkhianat kepada suaminya. Di antara tafsiran para ulama, khianatnya istri Nabi Lut, yaitu dia melaporkan kepada kaumnya, nih ada santapan lezat di rumah. Padahal Nabi Lut sudah sembunyikan tamu-tamunya, akhirnya istrinya pun melaporkan kepada penduduk negeri Sodom dan sekitarnya kalau bahwasanya ada tamu yang lezat yang siap untuk disantap. Akhirnya mereka pun datang menuju Nabi Lut karena ketahuan ada laki-laki tampan di situ. Yuhra'una ilaihi, bahkan mereka bersegera karena nafsu yang luar biasa. Sampai Nabi Lut berkata, la amruka innahum la fi kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka benar-benar dalam kemabukan mereka. Karena syahwat yang terlalu bergelora, ingin tahu, ingin melihat apa? Ingin menggauli lelaki-lelaki tampan tersebut yang ternyata adalah para malaikat. Akhirnya mereka ya maksa kepada Nabi Lut. Nabi Lut berkata, la tukhzuni fi dhaifi. Jangan bikin malu aku, ini tamu-tamuku, saya harus jaga. Tidak boleh kalian ganggu tamu-tamuku. Ya. Kalau kalian ingin haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalian mau berhubungan seksual, ini putri-putriku, nikahilah. Jangan sama laki-laki. Kata mereka, enggak, kau kan tahu keinginan kami. Perempuan kami enggak nafsu, kami maunya tamu-tamumu. Jadi mereka ya sudah begitu. Sampai sudah mabuk kepayang, bersegera sampai bergegas kata Allah. Mereka bergegas menuju rumah Nabi Lut karena enggak tahu istrinya Nabi Lut ngomong apa, saya enggak tahu ya. Intinya mungkin tampan, mungkin gini, akhirnya mereka semangat. Akhirnya setelah itu Nabi Lut masih terus takut karena Nabi Lut tidak tahu kalau ini adalah para malaikat. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaqad anzarahum batasyatana. Kami sudah ingatkan kepada mereka, Nabi Lut sudah mengingatkan kepada mereka tentang siksaan Allah, hukuman Allah kalau mereka melanggar. Fatamarau bin nuzur. Namun mereka tamarau artinya mereka ragu. Bin nuzur, mereka ragu dengan peringatan tersebut. Masa sih ada azab? Masa sih ada azab? Emang kalau kita mau homoseksual kemudian ada azab? Mereka fatamarau, mereka ragu. Syakku, mereka ragu. Kemudian ada uslub tadmin, karena di situ bin nuzur, ini bahasa Arab, maka maksudnya fatamarau fakadzabu bin nuzur. Mereka meragukan dan akhirnya mereka mendustakan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya kata Allah, walaqad rawaduhu an dhaifihi. Mereka merayu. Murawadah itu merayu. Merayu orang yang tidak mau. Jadi mereka merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya, Nabi Lut tidak mau. Mereka gagal, namanya merayu, berulang-ulang, datang lagi, ayolah Lut, itu kasih dong kita. Lut enggak, jangan bikin malu nih tamu-tamuku, rayu lagi, ayolah Lut, jangan gimana. Ya udah itu putri-putri saya aja nikahi. Enggak lah Lut, itu, jangan yang ini. Ini rayu terus berulang-ulang. Ya, rayu berulang-ulang. Akhirnya para malaikat pun mengaku kepada Nabi Lut, ya. Inna rusulu rabbika ilaik, ya lan yasilu ilaik. Inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik, wahai Lut. Sungguhnya kami ini para malaikat. Mereka tidak akan bisa mengganggumu. Ya.
fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail wa la yatafid minkum min ahadin wamdhu haitsu tu'marun. Sudahlah, biarkan mereka. Kamu nanti sama keluargamu keluar di malam hari di waktu sahur dan jangan salah seorang pun nengok ke belakang. Illa imra'ataka, kecuali istrimu. Innahum musibuha ma asabahum, akan menimpa dia apa yang menimpa kaumnya karena sama-sama kafir, bahkan bekerja sama menunjukkan tentang laki-laki tampan tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatamasna a'yunahum." Karena mereka terus berusaha merayu, ya. Jadi sebagian mereka saja yang datang, yaitu perwakilan dari orang kampung tersebut. Kata Allah, "Fatamasna a'yunahum." Kami pun kami tutup mata mereka. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pendapat pertama, mereka dijadikan buta. Ada tiga bahkan. Ada yang mengatakan mata mereka tiba-tiba jadi buta. Akhirnya mau lihat laki tampan enggak jadi bisa lihat karena mata mereka jadi buta. Pendapat kedua, mereka sudah masuk ke rumah Nabi Lut, tapi Allah tutup mata mereka. Mana? Mana tamu? Enggak ada. Mana tamu? Mana? Cari sendiri ya. Tadi kita lihat dia masuk kok enggak kelihatan? Ya Allah tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat para malaikat yang tampan-tampan tersebut. Yang ketiga, sebagian ahli tafsir mengatakan mata mereka ditutup sehingga seperti menjadi kulit, enggak ada matanya sama sekali, seperti pipi. Tahu-tahu apa? Tertutup. Fatamasna, kami tutup mata mereka menjadi kulit seperti tidak ada dua bola matanya, seperti jadi pipi, ya. Tertutup semuanya karena mereka membangkang. Akhirnya ya Nabi Lut di waktu subuh, menjelang subuh keluar bersama dua putrinya dan istrinya, tapi rupanya istrinya khawatir dengan kaumnya. Dia lihat ada apa, lihat begini, akhirnya dia juga kena apa? Kena azab, ya. Kena azab. Padahal sudah dilarang jangan lihat ke belakang, tapi karena dia konco dengan kaum Nabi Lut, para praktisi homoseksual, ya, maka akhirnya dia pun melihat nengok ke belakang, akhirnya dia pun kena azab. Kata Allah, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Maka mereka ditimpa dengan azab di pagi hari, dengan azab yang terus menerus. Azabnya berupa diangkat, ya, kampungnya, kemudian sampai di atas dibalikkan. Setelah dibalikkan kemudian dijatuhkan. Setelah dijatuhkan kemudian ditimpa dengan hujan batu yang panas serta dengan angin kencang. Kemudian dijatuhkan di atas muka bumi. Kata para ulama, karena fitrah mereka telah berubah. Seharusnya laki-laki suka dengan apa? Perempuan. Kok bisa laki-laki suka dengan laki-laki? Tapi itu yang terjadi. Bahkan Nabi Lut alaihissalam waktu menegur mereka, apa kata mereka? Akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usirlah Lut dan keluarganya dari kampung kalian. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci, sok alim, sok tidak suka laki-laki, ya. Jadi dibilang begitu Nabi Lut alaihissalam, ya. Dan ini menunjukkan fitrah mereka yang sudah berubah. Nabi Lut tidak ingin ingatkan mereka tentang bahayanya homoseksual, mereka mengatakan sok apa? Sok suci. Dan subhanallah, penyakit ini, ya, dahulu perkara yang sangat aib, sekarang mulai jadi hal yang biasa. Ya. Demikianlah kondisi zaman. Perkumpulan para homo, ya. Ya, kemudian ya bikin acara festival homo, ya. Homo yang paling ganteng atau yang paling cantik, macam-macam, ya. Bahkan menjadi tren kehidupan. Saya pergi ke suatu instansi, menyedihkan, ya. Mereka tanya, Ustaz, gimana Ustaz? Sekarang di sebagian kita ada yang homo itu, dia punya anak, dia punya istri. Ya, tetapi tren hidup, punya pacar laki-laki. Jadi bukan suatu yang memalukan lagi, bahkan suatu tren apa? Trendy, tren hidup. Waliyadzubillah, suatu yang menjijikkan menjadi suatu hal yang biasa. Ya. Menjijikkan menjadi suatu hal yang biasa. Maka apalagi ada orang-orang liberal yang menghalalkan, ya. Seperti Profesor Dr. Musda Mulia, ya. Wanita berjilbab yang dia menghalalkan homoseksual. Dan dia mengatakan yang Allah haramkan bukan praktek homoseksualnya, tetapi cara berhomoseksualnya yang diharamkan. Tidak tahu dulu kaum Nabi Lut cara berhomoseksualnya bagaimana. Padahal jelas sekali Allah mengatakan innakum lata'tawuna rijala syahwatan. Jadi karena mereka mendatangi laki-laki, min dunin nisa, mereka tinggalkan wanita. Ya.
Kemudian menghalalkan homoseksual, bagaimana dihalalkan ya. Dan ini perkara merupakan kekufuran. Homoseksual itu lebih aneh daripada zina. Kalau ada orang menghalalkan zina saja, itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Apalagi menghalalkan suatu kelainan. Homoseksual. Ya. Bagaimana kalau homoseksual kemudian ilegal, semuanya boleh? Kita sedih. Ya, tiba-tiba anak laki-laki kita bilang, "Afwan papi, saya mau pacaran sama si Agus." Udah. Repot. Kemudian ternyata seorang wanita marah-marah. Kenapa? Ada bukan pelakor lagi, lelakor. Iya, pelakor tahu perempuan apa? Oh, perebut apa? Laki orang ya? Oh iya, saya kira perempuan perebut laki orang. Jadi laki-laki pelakor juga ada nanti. Suami saya pacaran sama laki-laki, repot. Subhanallah ya. Saya tidak tahu orang-orang tersebut bisa sadar. Mungkin dia bisa sadar kalau ternyata anak perempuannya jatuh cinta sama perempuan lain, baru mungkin dia sadar. Atau suaminya jatuh cinta sama lelaki lainnya. Allah alam ya. Jadi ini hal yang aneh yang kalau ada orang terkena penyakit homoseksual, kita harus jelaskan ini perbuatan keji. Kamu tidak normal. Jangan dianggap biasa. Ini tidak normal. Ini penyakit ya. Penyakit ya. Kalau semua orang homoseksual, semakin banyak janda yang tidak ada yang nikahi. Stok janda semakin banyak, stok gadis tua semakin banyak, stok perawan tua semakin banyak karena laki-laki punya alternatif lain. Ya. Ngapain perempuan pakai mahar setengah mati? Kawin saja laki-laki gratisan ya. Gratisan, subhanallah. Ini penyakit yang harus diperbaiki. Maka jangan kita menggampangkan masalah ini ya. Ada lagi sebagian orang liberal mengatakan, siapa bilang homoseksual haram? Kalau homoseksual haram, tentunya kita sudah dikirim adab sebagaimana kaum Nabi Lut. Apakah sesuatu haram harus turunkan adab? Kan tidak. Betapa banyak maksiat terjadi tidak diturunkan adab. Betapa banyak orang bunuh orang dia tidak diturunkan adab. Kita bilang sama orang tersebut, ente dai liberal sini, kalau saya pukul kepalamu pakai martil ya, terus tidak turun adab kepada saya, berarti halal pukul kepalamu. Iya kan? Dia bilang, saya pernah baca ini orang subhanallah, katanya doktor liberal. Otaknya kok nggak dipakai? Dia bilang kalau memang haram harusnya Allah turunkan apa? Azab. Betapa banyak kemungkaran terjadi. Orang mencuri, orang membunuh, orang memperkosa, tidak turun azab. Tidak mesti Allah turunkan azab di dunia. Allah bisa turunkan azab di akhirat. Ya. Oleh karenanya, ya ini penyakit ya harus disembuhkan dan bukan dibiarkan begitu saja. Orang yang terkena penyakit ini dia harus berusaha terapi. Dan saya ketemu dengan kawan di Bali, dia cerita ada beberapa teman-teman yang dulu praktis homoseksual jadi sadar. Saya berharap orang-orang yang pernah terjerumus dalam homoseksual kemudian dia sadar, kalau bisa dia menulis buku supaya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang lain yang masih tenggelam dalam syahwat syaitan tersebut ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu adzabi wa nuzur." Rasakanlah azabku dan peringatanku. Kemudian kata Allah, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Al-Quran mudah untuk diingat, dihafal. Al-Quran mudah untuk dipelajari isinya. Fahal mim mudzakir, apakah ada yang mengambil pelajaran? Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur." Allah pindah kepada kaum Fir'aun. Perhatikan di sini Allah menggunakan takbir ungkapan yang berbeda. Kalau kaum Nabi Hud Allah berkata kadzabat Ad. Kaum Ad mendustakan. Kadzabat artinya mendustakan. Kadzabat Ad. Telah kaum Ad mendustakan. Itu kaum Nabi Hud. Kadzabat Samudu. Sungguhnya kaum Samud mendustakan. Kemudian Nabi Lut. Kadzabat kaum Lut. Kaum Lut mendustakan. Begitu datang kepada Nabi Musa, Allah tidak berkata kadzabat kaum Musa. Kaum Musa mendustakan. Kenapa? Karena yang mendustakan Nabi Musa bukan kaum Nabi Musa. Tetapi kaumnya Fir'aun. Kaumnya Nabi Musa Bani Israel. Maka Allah menggunakan takbir yang lain, ungkapan yang kata Allah, "Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur." Telah datang kepada pengikut Fir'aun, artinya pengikut ya. An-nuzur ya, yaitu peringatan-peringatan kami, ancaman-ancaman kami. Kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, kulliha, seluruhnya. Allah mengatakan seluruhnya. Kenapa? Karena ayat-ayat, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa banyak. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat.
9 mukjizat. 9 mukjizat tersebut didustakan semuanya oleh Fir'aun dan pengikutnya. Apa saja mukjizat tersebut? Yang 9 Allah kumpulkan dalam satu ayat dalam surat Al-A'raf, ya. Allah mengatakan wa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wad dhafadi wal kummala wad dhafadi wad dama, ya. Ayatin mufassalat. Kami kirimkan kepada mereka, ya, banjir besar. Kemudian kami kirimkan kepada mereka belalang, juga mukjizat. Pembahasannya dalam kisah Nabi Musa. Kemudian kami kirimkan kepada mereka juga kutu-kutu yang begitu banyak yang datang ke tempat tidur mereka, mengganggu mereka. Kemudian kami kirimkan kepada mereka juga dhafadi, yaitu kodok, ya, kodok yang berkeliaran di mana-mana, ya. Kalau mereka berbicara menganggap sedikit kodoknya masuk, ya. Saking banyak kodok di mana-mana. Kemudian wadama, kami jadikan air mereka semua menjadi darah. Ya, ini Allah tegur mereka teguran satu demi satu, namun tidak ada yang mereka benarkan. Mereka hanya menganggap ini sebagai kejadian alam. Tidak dianggap sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 Allah sebut dalam satu ayat. Yang 4-nya adalah berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi apa? Ular. Kemudian satunya lagi adalah tangan Nabi Musa waktu dikeluarkan dari ketiaknya menjadi berwarna apa? Putih. Ya. Kemudian sinin, apa namanya? Wa laqad akhadnahum bis-sinin. Kami berikan musim kemarau yang panjang bagi mereka. Ini juga teguran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah laut terbelah mereka lihat. Ini 9 mukjizat yang Allah berikan kata ahli tafsir kepada kaumnya Fir'aun dan mereka dustakan semuanya. Jawaban mereka, ya, ini sahirun alim. Ini adalah tukang sihir yang hebat. Jadi semua mukjizat yang Allah datangkan kepada Nabi Musa, mereka tuduh itu sebagai apa? Musa. Mahma ta'tina bi ayatin litasharana wa ma nahnu laka bimu'minin. Kata mereka, wahai Musa, sihir apapun yang kau datangkan kepada kami, kami tidak bakalan beriman. Dan itu susah. Allah datangkan bukti Musa adalah utusan Allah dengan mukjizat-mukjizat, mereka katakan apa? Sihir. Dan mukjizatnya bukan mukjizat sepele-sepele, mukjizat luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan laut terbelah, gimana enggak ajaib, ya? Laut terbelah, air harusnya ngalirnya gini, lahir ke atas, ke langit. Bahkan 12 aliran, 12 lorong, mereka lihat semuanya. Kemudian yabasan, tiba-tiba tanahnya menjadi kering, mudah untuk dilewati oleh Bani Israel. Karena kalau becek mereka terlambat bisa keburu. Ini semua mukjizat dilihat oleh kaum Fir'aun. Namun mereka tidak beriman, kata Allah, kadzabu bi ayatina kulliha. Mereka dustakan seluruh mukjizat-mukjizat yang kami berikan kepada Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Ya, maka kami pun, ya, mengadab mereka, ya, sebagai adab dari yang maha kuasa, maha perkasa lagi maha kuasa. Allah ceritakan semua kisah-kisah ini, ya, kisah kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut dan kaum Fir'aun, ya, untuk mengingatkan orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena surat Al-Qamar ini adalah surat Makkiyah, sebagaimana pernah kita jelaskan. Surat Makkiyah itu surat yang turun tatkala Nabi belum berhijrah. Jadi Allah sebutkan kisah-kisah orang terdahulu agar mereka sadar bahwasanya kalau mereka terus-menerus membangkang kepada Nabi, suatu saat akan datang adab menimpa mereka. Meskipun adabnya mungkin tidak seperti mereka, tapi akan ada siksaan yang turun kepada mereka. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang kafir kalian wahai kaum musyrikin Arab lebih baik daripada kaum Lut, kaum Hud, kaum Samud, kaum Fir'aun? Am lakum bara'atun fiz zubur? Atau kalian ada tercatat dalam kitab-kitab suci terdahulu bahwasanya kalian tidak akan diadab? Maksud ayat ini, ayat 43 ini maksudnya, kami sudah jelaskan kepada kalian wahai orang kafir Quraisy tentang adab yang menimpa kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut dan juga kaum Fir'aun. Tetapi kalian tidak memperdulikan. Kenapa kalian tidak memperdulikan? Pertama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apa kalian merasakan yang lebih baik daripada kaum-kaum terdahulu sehingga tidak akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka? Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, kalian merasa kalian buruk sama seperti mereka tapi telah turun ayat menjelaskan kalian tidak akan diadab. Dan dua kemungkinan ini tidak benar. Paham? Dua kemungkinan tidak benar. Jadi Nabi sampaikan peringatan, mereka tidak peduli. Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, kalian merasa kalian lebih baik sehingga orang kafir dulu pantas diadab, kami tidak. Atau yang kedua, kalian
tahu bahwasanya ada pernah turun ayat dalam kitab-kitab terdahulu bahwasanya kalian akan lolos daripada azab ini, dan dua-duanya tidak benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am yaquluna nahnu jami'un muntasir?" Apakah kalian mengatakan kami adalah golongan yang bersatu yang pasti menang? Dan ini perkataannya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kami pasti apa? Menang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur." Golongan tersebut pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dan itu terjadi tatkala perang Badar. Dan antara turunnya ayat ini dengan perang Badar pada tahun 2 Hijriah sekitar 7 tahun. Ayat ini turun, kata Allah Subhanahu wa taala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sungguhnya golongan tersebut orang-orang musyrikin akan kalah dan mereka akan lari terbirit-birit ke belakang. Ternyata baru Allah kabulkan atau Allah wujudkan 7 tahun setelahnya dalam perang Badar Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad unzila ala Muhammadin bi Makkah wa inni la jariyatun al-abu. Sungguh telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ayat di Mekah. Padahal waktu itu aku masih menjadi seorang remaja putri yang sedang bermain-main. Firman Allah, bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Sungguhnya hari kiamat itu adalah janji mereka, dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih menyakitkan dan lebih pahit. Ayat tersebut turun di Mekah. Tetapi tatkala perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah, kalau kami kalah, Kau tidak akan disembah lagi." Nabi berdoa, terus berdoa sampai ridanya jatuh, kemudian diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Nabi berdoa, Nabi berkata, "Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur." Nabi ucapkan kata tersebut dalam surat Al-Qamar, Nabi ucapkan kembali tatkala perang Badar bahwasanya mereka akan kalah dan mereka akan lari ke belakang. Jadi ini menunjukkan mukjizat meskipun 7 tahun berikutnya baru terjadi, tapi Allah buktikan bahwasanya Abu Jahal yang waktu itu lagi kuat-kuatnya dengan pasukannya ternyata akan kalah di perang Badar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Kalau kalian kalah di dunia dalam perang Badar, bukan cuma sampai di situ masalahnya. Masalahnya balis sa'atu mau'idum, hari kiamat lebih parah lagi. Kalian akan dibangkitkan. Was sa'atu adha wa amar, dan siksaan pada hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit, lebih menyakitkan. Jadi kalau kalian binasa sekarang bukan berarti selesai. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi di ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Lut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Sungguh di waktu pagi hari kaum Lut akan ditimpa dengan azab. Azab yang apa? Adzabun mustaqir, yaitu azab yang menetap. Kata para ulama di antaranya Ibnu Atiyah rahimahullahu taala, beliau berkata maksudnya azab yang menetap yaitu begitu mereka ditimpa dengan hujan batu, itu adalah awal azab yang tidak akan berhenti. Mereka ditimpa dengan hujan batu, ditenggelamkan dalam tanah, diazab dalam alam barzakh. Terus sampai hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi tersiksa, kemudian masuk neraka jahanam abadi selama-lamanya. Sejak saat itu mereka diazab dengan azab yang tidak pernah berhenti. Maka Allah ingatkan juga kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya, kalian akan kalah suatu saat, dan bukan cuma di dunia kalian kalah, balis sa'a, ingat hari kiamat. Hari kiamat siksaan yang lain. Adha wa amar, lebih dahsyat dan lebih pahit. Setelah itu Allah berfirman, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang kafir, fi dhalal, yaitu mereka dalam kondisi tersesat, mereka berpaling daripada kebenaran, menjauh daripada kebenaran. Wa su'ur, dalam kondisi dibakar, ada yang mengatakan mereka dalam kondisi gila, Jadi mereka dalam kesesatan, dalam kegilaan, atau mereka dalam kesesatan dan mereka dalam kondisi dibakar. Kapan? Yauma yushabuna fin nari ala wujuhim, yaitu mereka akan dibakar pada hari di mana mereka digeret. As-sahab yaitu al-jar, mereka digeret, diseret. Dan diseret itu dengan apa? Ala wujuhihim, diseret di atas wajah
mereka. Kita tahu wajah adalah tempat yang paling mulia. Seorang paling mulia adalah wajahnya, makanya tatkala sujud wajah diletakkan di tanah sebagai bentuk peribadatan ketundukan kepada Allah. Namun pada hari kiamat mereka dihina. Ya, diseret di mana wajah mereka digeret di atas neraka. Wajah yang paling mulia dihinakan. Kata Allah, "Dzuqu massa saqar." Silakan ya, rasakan sentuhan api neraka ya. Jadi di neraka lebih parah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk pada paragraf berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Jadi ini berbicara tentang masalah apa? Takdir. Ya, seakan-akan Allah ingatkan, kalian ini akan disiksa, kalian akan kalah, sudah ditakdirkan, tidak akan luput janji Allah ini. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Kalian sekarang begini memaki-maki Nabi, mengganggu kaum muslimin di Mekah, suatu saat kalian akan kalah dan kalian akan digeret dalam neraka jahanam, kalian akan disiksa selama-lamanya dan itu semua sudah ditetapkan dalam apa? Takdir. Tidak akan meleset dari apa yang Allah takdirkan. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Lamah yaitu kedipan mata. Kita mengedip mata butuh waktu yang sangat singkat. Maka Allah mengatakan untuk menjalankan semua takdir ini sangat mudah. Ya, sangat cepat. Allah tinggal berkata selesai semuanya berjalan sesuai dengan apa? Takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir. Ya. Walaqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Dan sungguhnya telah kami binasakan orang-orang yang serupa dengan kalian. Ya, bukan cuma kalian yang dibinasakan, orang-orang serupa kalian yang membangkang, yang kufur kepada para rasul juga telah kami binasakan. Fahal mim muddakir, maka apakah ada di antara kalian yang bisa mengambil pelajaran? Kemudian Allah lanjutkan, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang mereka kerjakan telah tercatat dalam catatan, ya. Di Lauhil Mahfuz, dicatat oleh malaikat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Baik yang kecil maupun yang besar juga sudah tertulis. Taib ikhwan, kita akan sedikit singgung ya tentang masalah takdir ya, karena sebagian ahli tafsir waktu menafsirkan firman Allah, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sungguhnya orang-orang mujrim, para pelaku dosa dalam kesesatan dan dalam dibakar dalam neraka jahanam. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya golongan qadariyah. Golongan qadariyah, yaitu golongan orang-orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu takdir Allah adalah rukun yang keenam dari rukun iman. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka imannya tidak sah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, tatkala ada dua orang datang menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian mereka berkata, "Ya Ibnu Umar, sungguhnya di tempat kami ada sekelompok orang yang berkata, al-amru unuf." Tidak ada takdir, perkara itu baru terjadi, Allah tidak pernah catat pada catatan sebelumnya. Artinya mereka mengingkari adanya takdir catatan sebelumnya. Maka Ibnu Umar berkata, ya, idza laqitumuhum, kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan fa inna ibna Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan sampaikan kepada mereka, seandainya salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima infak mereka meskipun emas sebesar gunung Uhud sampai mereka beriman kepada takdir, sampai mereka beriman dengan takdir. Cuma masalahnya hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang menyimpang dalam masalah iman dalam takdir karena mereka menggunakan otak mereka yang bukan ranah otak, bukan ranah akal. Ini di luar daripada ranah akal, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-qadaru sirrullahil maktum. Sungguhnya takdir Allah adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu rahasia Allah. Kenapa si fulan ditakdirkan begini, kenapa si fulan ditakdirkan begini, kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan seorang rasul, kenapa iblis ditakdirkan sebagai iblis, ya, tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Daqiqil Aid, mungkin kalau sudah di akhirat maka seorang akan mengetahui diungkapkan rahasia tersebut. Tapi kita tidak bisa bakalan tahu rahasia tersebut kenapa begini, kenapa begitu. Maka Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka yang bakalan ditanya atas apa perbuatan mereka.
Maka seorang tidak boleh bertanya, kenapa begini, kenapa begitu kalau masalah takdir. Kenapa? Karena otak kita tidak sampai. Otak kita tidak sampai. Sekarang saja banyak hal tidak bisa kita pikirkan. Saya kasih ilustrasi, walillahil matsalul a'la, dan perumpamaan Allah lebih besar. Contoh sederhana. Kita punya banyak di antara kita punya anak kecil. Anak kecil. Kemudian anak kecil itu misalnya dia main game kah atau main apakah? Kita larang, kamu enggak boleh begini. Jangan. Kenapa, Abi? Kita mau jelaskan dia enggak paham-paham. Dia enggak paham-paham ya. Emang kenapa? Dia enggak paham karena otak dia tidak sampai. Banyak hal yang otak kita anak kecil tersebut tidak sampai dibandingkan dengan otak kita. Nah, kata sebagian ulama, kalau Anda ingin memahami rahasia takdir, Anda harus levelnya sama dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berbicara tentang hikmah. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas Anda bukan bertanya kenapa Allah begini, itu urusan Allah. Tugas Anda adalah menjalankan aturan Allah. Allah sudah kasih jelas aturan. Beramal soleh masuk apa? Surga. Beramal maksiat masuk apa? Neraka. Dan Anda bisa memilih atau tidak? Bisa. Anda mau ngaji, ikut pengajian. Anda mau pergi ke diskotik, Anda bisa milih. Kalau Anda tidak bisa milih, Anda tidak akan dikasih hukuman. Tapi Anda bisa milih. Anda minum air putih bisa milih, minum khamr juga bisa milih. Terserah Anda, ya. Dan Anda akan diberi balasan sesuai dengan pilihan Anda. Tetapi semua itu sudah Allah takdirkan. Baik, saya akan sebutkan tentang takdir, masalah iman bil qadar, al-iman bil qadar. Iman kepada takdir. Sederhana saja ini ya. Saya tidak akan panjang-panjang karena kita tidak sedang membahas masalah akidah. Iman kepada takdir, rukunnya ada 4 ya. Rukunnya ada 4. Yang satu adalah ilmullah as-sabiq, yaitu ilmu Allah yang maha mengetahui sebelumnya. Setelah itu al-kitabah, pencatatan di Lauhil Mahfuz, di Al-Lauh Al-Mahfuz. Setelah itu al-iradah atau al-masyiah, kehendak, yaitu semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Dan yang keempat adalah al-khalq, ya. Penciptaan, ya. Apa yang Allah kehendaki tersebut. Inilah disebut dengan maratibul qadar, yaitu seorang kalau mengimani takdir dia harus mengimani 4 perkara ini. Secara urutan ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ya. Saya kasih gambaran sederhana. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang besar, yang lebih hebat. Begini, kalau ada seorang insinyur, mentakdir itu memperkirakan, ya, seorang insinyur, kalau dia hebat, dia mau bikin rumah, dia harusnya paham tentang ilmu membuat apa? Rumah. Dan dia perkirakan. Dia susun dulu, dia buat sketsanya, dia bikin gambar rumahnya, dia perkirakan bahan-bahannya, ya. Setelah dia gambar, kemudian dia perkirakan biayanya, RAB, ya apa? Ya. Apa? RAB ya? Apa singkatannya? Rencana anggaran biaya, ya sudah, itulah ya. Ya. Terus dia rencanakan semuanya, dia perkirakan kapan jadinya, semua dia perkirakan. Setelah itu dia punya ilmu dan dia gambar, kemudian dia susun progresnya bagaimana, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kemudian dia serahkan, dia kerjakan. Paham ini ya? Ternyata dia perkirakan 4 bulan jadi rumah tersebut. Persis ternyata 4 bulan jadi sesuai dengan perkiraannya. Ini sudah hebat atau tidak? Hebat, sesuai dengan progresnya. Ya. Tapi kebanyakan orang tidak bisa demikian. Pasti ada
miss-nya sedikit. Entah tambah biaya atau kekurang biaya, salah hitung atau delay sedikit ya. Berarti dia tidak sempurna. Nah, kira-kira demikian Allah Subhanahu wa taala sebelum menjalankan penciptaan semua ini, Allah merencanakan. Allah tahu apa yang akan dia lakukan dan Allah tahu akan terjadi di masa depan semuanya. Kata Nabi SAW, kataballahu maqadira al-khalaiq kulliha qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah catat semuanya. Jadi Allah mengetahui masa depan. Ilmu Allah meliputi semua apa yang akan terjadi. Setelah Allah mengetahui semuanya dan dalil tentang ilmu Allah sangat banyak, ya. Kemudian Allah catat ilmu tersebut di mana di Lauhil Mahfuz. Tadi Allah catat, bahkan Allah awwalu ma khalaqallahu al-qalam, pertama yang Allah ciptakan pena. Allah berkata, "Uktub wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, tulislah takdir semua manusia, semua makhluk sampai hari kiamat. Maka pencatatan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah selesai. Paham? Yang berikutnya, ilmu Allah ini tadi perencanaan Allah yang sudah dicatat tersebut, paham? Kemudian Allah berkehendak untuk menjalankannya. Maka semua yang Allah catat tersebut Allah kehendaki atau tidak? Kehendaki, adanya iblis, adanya Nabi Muhammad, adanya Fir'aun, adanya Nabi Musa, adanya ente ngaji sekarang ya. Semuanya ini semua tercatat Lauhil Mahfuz. Maka semuanya tidak ada yang keluar daripada kehendak apa? Allah. Tidak mungkin ada yang mengatakan, tidak sesuai rencana. Berarti insinyur enggak beres, paham? Ternyata iblis masuk Islam misalnya. Enggak ada. Itu enggak ada. Enggak ada yang keluar daripada takdir apa? Allah. Paham? Ingat ya, antum pahamannya dulu ya. Jangan kenapa begitu setan buang ya, enggak boleh. Ini masalah iman kepada takdir, harus tunduk ya. Harus tunduk. Setelah meyakini semua kehendak Allah, maka Allah jalankan. Kun fayakun. Allah jadikan. Maka semua yang terjadi, semuanya ciptaan siapa? Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari ciptaan Allah. Anda ini ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Saya sedang bergerak, ini ciptaan Allah bukan? Semua kita selain Allah ciptaan Allah. Paham? Semua selain Allah adalah ciptaan apa? Allah. Termasuk kejadian sekarang. Kita sedang pengaji ini pun ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah Ahlussunnah secara global, ya. Sehingga tidak ada satupun yang keluar daripada ilmu Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari Lauhil apa? Mahfuz. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari ciptaan Allah. Kalau antum tidak paham seperti ini, antum akan terjerumus pada dua kelompok sesat. Kalau bukan kepada Qadariyah, antum akan terjerumus dalam Jabriyah. Saya tidak akan bicara secara detail, saya akan bicara secara global saja karena ini bukan bahasannya. Baik, apa fungsi daripada ini semua? Kita beriman kepada takdir. Apa manfaatnya? Banyak manfaatnya. Tapi di antaranya yang Allah singgung dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa ya min kitabin qabla an nabra'aha." Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba musibatin," tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian. Ya. Baik pada diri kalian atau di atas muka bumi, illa fi kitabin, kecuali semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Sudah tercatat. Yang Allah catat berarti Allah sudah apa? Tahu. Sebelum Allah menciptakannya. Semuanya buat apa? Allah jelaskan takdir ini. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu sedih atas apa yang luput dari kalian. Karena kalau ada yang luput, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tidak semua yang kita hadapi sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan cita-cita kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak hal yang membuat air mata kita berderai. Banyak hal yang membuat kita marah dalam kehidupan ini. Karena memang Allah menjadikan kehidupan adalah tempatnya bala dan ujian. Paham? Sehingga kalau antum diuji, antum ingat sudah ditakdirkan. Contoh sederhana. Misalnya antum pulang habis kerja dari kantor, habis diomelin sama bos. Begitu pulang ketemu istri ngomel-ngomel. Mas tuh gini-gini. Antum bilang, subhanallah, ini omelan sudah ditakdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Qadarullah.
Itu maksudnya tujuan beriman dengan apa? Takdir. Jadi antum tahu sudah ditakdir, mau diapain? Tidak bisa antum lari dari takdir tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara iman kepada takdir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asabaka lam yakun liyuhtiak." Apa yang menimpamu kau tidak bisa meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau meleset darimu tidak akan bisa menimpamu. Kita yakin. Kita yakin ya. Oleh karenanya saya boleh cerita ada sebagian kawan tatkala masuk dalam medan pertempuran, ya. Ini saya cerita dari kawan-kawan yang bersama dia. Saya ceritalah namanya Ustadz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Waktu dia mengirimkan berbagai macam bantuan ke sebagian negara, dia dalam konteks perang-perangan, ya. Kemudian dia katakan sama kawan-kawan saya, "Kamu jangan takut. Setiap peluru sudah ditulis namanya kena siapa." Ini benar, bukan dia yang cerita, teman-teman yang cerita. Kamu enggak usah takut. Setiap peluru sudah tulis namanya siapa. Kalau tidak kena kamu tidak bakalan kena. Ya Ustaz, tapi kita takut. Dan dia tidak pernah takut kata kawan-kawan. Orang mundur dia maju. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini iman kepada apa? Takdir. Ya. Masing-masing punya tingkat iman yang berbeda-beda. Tapi antum harus tahu bahwasanya kalau antum terkena musibah, antum tahu sudah dicatat oleh apa? Yang kuasa. Dan ini akidah orang awam, kebanyakan orang, ya sudah digariskan oleh Allah. Mau ngapa lagi? Ya. Ini yang pertama manfaatnya. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Dan kalian jangan sombong kalau kalian mendapatkan kenikmatan. Kita dapat ternyata kerja berhasil, punya rumah bagus, punya mobil bagus. Jangan kita bilang, oh karena saya. Enggak. Kita bilang sudah ditakdirkan. Alhamdulillah. Banyak orang lebih pintar daripada saya. Banyak orang banting tulang lebih lama daripada saya. Sampai peot-peot tulang mereka. Mereka tidak mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Kalau anda pintar, anda jangan sombong. Itu kepintaran yang kasih siapa? Allah sudah ditakdirkan. Allah, kalau Allah takdirkan ente dijadikan bahlul, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena anda tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Faham? Di antara faedah dari beriman kepada takdir. Berikutnya, tatkala anda beriman dengan takdir, dan ini yang ditakuti oleh para orang soleh, mereka tidak pernah ujub, karena mereka tidak tahu bagaimana penghujung mereka. Kita enggak tahu, kita ini bakalan meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tiba-tiba seorang sedang bermaksiat, tiba-tiba orang sedang nonton bioskop, tiba-tiba orang sedang joget-joget, tiba-tiba orang sedang nonton yang tidak baik di internet, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, meninggal dalam kondisi apa? Su'ul khatimah, waliyadzu billah. Tiba-tiba seorang wanita sedang ngomel-ngomel sama suaminya, tahu-tahu jantungan terus tewas. Meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Maka maksud saya, ya, ini semua adalah agar kita beriman kepada apa? Takdir, fungsinya banyak. Jadi kita bahas takdir ini bukan ente tanya, ya Ustaz, kenapa Allah ciptakan iblis? Apa urusan ente? Enggak, ente otak enggak sampai. Saya enggak usah tanya tentang kenapa Allah ciptakan iblis. Ana bilang sama ente coba jelaskan gimana cara kerja iPhone. Ente enggak bisa jelasin. Kenapa kalau saya video call kemudian muka saya bisa kelihatan sama istri saya di tempat jauh? Gimana coba? Ente bisa jelaskan? Oh, tak ente enggak sampai bisa jelaskan. Kenapa wajah saya di sini kok bisa kelihatan di sana? Saya pernah tanya orang, kenapa wajah saya bisa kelihatan? Oh, saya tahu Ustaz, kenapa? Karena ada pulsanya. Kalau kuotanya habis enggak bisa. Oh ya. Itu otaknya sampai di situ, ya sudah kok ngapain. Jadi mas saya, banyak hal yang otak kita enggak sampai. Jadi kita bahas takdir ini bukan untuk tanya kenapa Allah begini, kenapa ditakdirkan begini, kenapa, bukan. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Wa hum yus'alun, tapi mereka yang ditanya. Allah sudah menjelaskan dengan jelas, ente beramal soleh masuk surga, ente beramal maksiat masuk apa? Neraka. Ente bisa pilih kok. Ente mau ngaji boleh, ente enggak ngaji juga boleh, ente mau sholat silakan, ente enggak sholat juga urusan ente silakan. Ya, semuanya sudah, tapi semuanya sudah ditakdirkan. Baik, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan tinggal sedikit setelah ini. Allah ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa laqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Dan sungguhnya kami telah binasakan orang-orang yang serupa dengan kalian.
Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kemudian kata Allah, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan semua yang telah mereka kerjakan, ya, seluruhnya dari umat-umat terdahulu, baik kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Fir'aun, semuanya telah tercatat, ya, fi zubur, ya, dalam catatan apakah perbuatan baik mereka, perbuatan buruk mereka. Ya, ini menguatkan firman Allah sebelumnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya kami ciptakan dengan apa? Takdir. Apa yang mereka lakukan sudah Allah catat sebelumnya dan mereka kerjakan, ya, sebagaimana yang telah Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan semua yang kecil maupun yang besar tercatat, ya. Per dosa kecil maupun dosa besar semuanya tercatat, ya. Sudah tercatat sebelumnya dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ditafsirkan dengan takdir, bahwasanya semua yang dilakukan sudah tercatat, yang kecil maupun yang besar. Setelah itu Allah sebutkan di akhir paragraf tentang orang-orang yang bertakwa. Setelah sebelumnya Allah ceritakan tentang nasib orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir, bagaimana mereka disiksa di dunia dan di akhirat pula. Adapun orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguhnya orang yang bertakwa berada dalam jannat, taman-taman, wa nahar. Nahar ini ada beberapa tafsiran, namun di antaranya nahar diartikan dengan sungai, yaitu sungai-sungai yang ada di surga, ya, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai-sungai dari air yang segar, dari sungai-sungai yang terbuat dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, ya. Kemudian sungai-sungai yang isinya adalah khamar yang lezat bagi yang meminumnya, dan sungai-sungai isinya adalah madu murni. Jadi maknanya sungguhnya orang bertakwa berada di taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang tadi kita sebutkan. Pendapat kedua, nahar di sini maksudnya dari nahar, yaitu dari siang, yaitu sungguhnya orang bertakwa mereka dalam taman-taman dan selalu dalam kondisi siang, karena kita tahu di surga tidak ada malam. Selalu apa? Siang. Di surga tidak ada malam. Selalu dalam kondisi bercahaya, sehingga tafsiran kedua maksudnya orang yang beriman bertakwa dalam taman-taman dan selalu dalam kondisi siang. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Fi maq'adi sidq, maq'ad artinya di tempat duduk, ya, yaitu tempat duduk sidq, maksudnya tempat duduk yang baik, tidak ada kesia-siaan di situ, tidak ada dosa di situ, ya. Dia nyantai di tempat duduk tersebut, atau maksudnya dalam kondisi yang nyaman, tidak ada perbuatan sia-sia, tidak ada dosa, ya. Inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dan ini adalah penutup dari surat Al-Qamar, ya. Dan disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala di penjara rahimahullah taala, beliau menghatamkan Quran berkali-kali, puluhan kali, dan terakhir ayat yang beliau baca sebelum meninggal dunia ayat ini. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang yang bertakwa berada di taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang mengalir, di tempat duduk yang menyenangkan, ya, menikmati pemandangan surga di sisi Rabb Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, ya, yang maha kuasa. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Seorang dapat kenikmatan dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita selesai dari surat Al-Qamar, dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjut pada surat yang lainnya. Tolong dinyalain. Coba jangan, sudah. Ini ya. Baik, kita lanjutkan pada tanya jawab. Tapi sepertinya hang. Iya. Bisa bergerak. Iya, hang lagi. Coba dimatiin, nyalain lagi. Baik.
Bisa? Mana? Ayo. Ustadz, apakah takdir bisa berubah dengan doa? Misalnya terkait rezeki, jodoh, dan yang lain-lain. Takdir tidak bisa berubah. Yang di Lauhil Mahfuz tidak bakalan berubah. Tugas Anda berdoa. Ngapain Anda tidak akan merubah ya? Anda tidak tahu Anda ditakdirkan miskin atau kaya. Anda tidak tahu ditakdirkan dapat itu atau tidak. Ya yang penting Anda berdoa, Anda coba. Kalau ditolak berarti ya bukan takdirnya. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir. Adapun hadis tentang la yaruddu al-qadha illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka itu ada beberapa tafsiran ulama, namun di antaranya bahwasanya doa itu adalah sebab yang sangat kuat. Sebab yang sangat kuat, sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana syai'un sabaqal qadar lakana ain." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang bisa mendahului takdir maka itulah ain. Al-ainu haqqun. Ain itu hak. Kalau ada yang bisa mendahului takdir, ini sekedar mubalaghah, hiperbola dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kuat pengaruhnya apa? Ain, mata jahat. Aduh. Ini apa ini? Saking kuatnya mata jahat sampai Nabi mengatakan kalau bisa mendahului takdir, tapi dia tidak bisa mendahului apa? Takdir. Nabi hanya menjelaskan betapa kuat pengaruh ain terhadap kejadian. Sama seperti doa. Ya, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maksudnya Nabi ingin menjelaskan bahwasanya doa itu benar-benar pengaruhnya luar biasa dalam kejadian-kejadian. Tafsiran yang berikutnya ini lebih dipilih oleh sebagian ulama, maksudnya merubah catatan takdir yang di catatan malaikat. Karena malaikat mencatat takdir, tetapi catatan di malaikat bisa berubah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Allah menghapus yang Allah kehendaki yang ada di catatan malaikat dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki dan di sisinya ada Lauhil Mahfuz yang tidak pernah berubah. Maksudnya bagaimana? Tatkala seorang di dalam janin datang malaikat mencatat takdirnya. Dicatat misalnya orang ini umurnya adalah 40 tahun baru meninggal dunia, rezekinya sampai selesai adalah 2 miliar misalnya sampai dia meninggal dunia. Ternyata tatkala dia dewasa, dia berbakti sama orang tua, dia menyambung silaturahmi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk merubah catatan tersebut. Dari 40 tahun jadi 80 tahun. Kemudian dari rezeki 2 miliar jadi 6 miliar misalnya. Nah, semua perubahan ini, catat pertama 40 jadi 80, catat pertama 2 miliar, rezekinya jadi 8 miliar, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Paham? Jadi maksud hadis itu, berusahalah di antara sebab yang paling kuat mendapatkan hasil adalah apa? Doa. Karena ini banyak orang melalaikan. Orang biasanya menjadikan doa yang terakhir. Sebab terakhir adalah doa. Sudah enggak bisa baru berdoa. Padahal salah. Sebab utama untuk meraih keberhasilan adalah apa? Doa. Doa baru kita berusaha. Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran hadis tersebut. Ustadz, saya perempuan belum menikah. Nomor HP-nya, saya tidak biasa berhubungan intens dengan laki-laki kecuali telah kurang lebih 3 minggu ini. Biasanya tidak berintens dengan laki-laki kecuali kurang lebih 3 minggu ini karena urusan pekerjaan kantor. Selama itu saya menjadi mengetahui bagaimana keseharian orang tersebut karena mengetahui akhlak dan agamanya baik, menjaga sholatnya di awal waktu. Jangan-jangan lagi pencitraan. Menjaga sholatnya di awal waktu, menjaga perkataannya, mempunyai visi yang baik dan lain-lain. Dengan tidak sengaja saya jadi sering mengingatnya. Wah, sengaja atau enggak sengaja urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang lebih tahu. Saya sangat sedih, saya takut perasaan seperti ini adalah salah. Terlebih saya tidak bisa kontrol mengingatnya ketika beribadah. Itu namanya jatuh cinta kalau dalam bahasa apa? Bahasa milenial ya. Namanya apa? Falling in love ya. Mengingatnya ketika beribadah. Pikiran saya selalu menolak untuk mengingatnya namun sulit. Ya. Itu namanya apa? Jatuh cinta. Saya sadar hal seperti ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Bagaimana saya harus menyikapinya? Ya, kalau laki tersebut memang menurut anti bisa menjadi suami anti sudah cek, memang akhlaknya bagus, semuanya bagus, perangainya bagus, dan dia tidak sedang pencitraan ya. Anti bisa memberi isyarat
lewat orang lain ya. Bisa bicara lewat apa? Orang lain. Mungkin kalau menyatakan langsung kesannya kurang baik. Kayaknya perempuan kok rendah, bisa jadi lelaki bisa punya pandangan yang lain, maka lewat orang lain. Orang lain kemudian misalnya bilang sama laki-laki tersebut, "Gimana kalau antum dengan si fulana? Kelihatannya sepertinya dia baik, mungkin dia tertarik sama antum ya, mungkin gitu, ada isyarat-isyarat lah. Kalau antum nggak mau buat saya aja begitu." Jadi sampaikan lewat apa? Orang lain itu lebih baik. Bisa dengan saudara, bisa dengan kawan ya. Kalau nyatakan langsung khawatirnya kurang baik ya. Khawatirnya kemudian terjebak dalam asmara yang bermasalah ya. Kemudian akhirnya chatting-chattingan dan lain-lainnya. Sebaiknya kalau enggak anti menjauh sambil berdoa semoga Allah melupakan dia dari ingatanku, diganti dengan yang baik ya. Tapi kalau anti sudah terjebak dalam jatuh cinta ya, anti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kalau ini baik, jodohkanlah aku dengan dia ya. Berdoa kalau dia tidak baik maka jauhkanlah aku dari dia. Karena terkadang seorang mengalami cinta lokasi, itu yang jadi masalah. Ada istilah apa? Cinta lokasi. Dan itu menimpa sebagian orang. Misalnya, dia safar dengan teman kerjanya. Selama di teman kerja dia terpesona, cinta lokasi. Ya. Setelah itu nanti dia pulang berapa lama kemudian hilang ya. Ya doa sajalah. Saya cuma tidak bisa mujur kecuali berdoa tadi. Saya bilang, ya Allah kalau ini jodohku baik, jodohkanlah aku dengannya. Kalau dia buruk, jauhkanlah aku darinya. Kalau terus anti memikirkan dia dan seakan-akan Allah semakin menguatkan kecintaan anti sama dia, maka tadi lewat apa? Lewat orang lain. Seandainya dia menolak, sabar ya. Sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada orang diuji dengan cinta yang tertolak. Ustadz, anak ingin menikah, akan tapi orang tua belum mengizinkan. Masya Allah, kasihan banget. Apakah harus anak lakukan? Apa ini adalah takdir? Semuanya takdir ya ikhwan. Tetapi semua ini takdir, ente ditolak, ente menikah. Semua sudah takdir, tapi bukan berarti takdir itu menjadikan Anda tidak berusaha. Paham? Tetap berusaha ya, tetap berusaha. Ya seperti kalau kita salah kita berusaha memperbaiki diri. Kalau kita terkena musibah kita bersabar ya. Benar semuanya takdir, tapi takdir itu tidak berarti merubah hukum Anda tidak usah berusaha, itu salah. Kalau ada seorang pencuri kemudian datang kepada Umar, kemudian ketangkap, dia bilang, "Ya Umar, sungguhnya saya mencuri karena takdir." Sudah ditakdirkan, mau diapain? Kata Umar, "Saya potong tanganmu juga pakai takdir." Sudah ditakdirkan tanganmu akan saya apa? Potong. Ya sudahlah. Semua tidak ada yang keluar dari takdir ya. Antum jatuh cinta sudah ditakdirkan. Antum terjerumus dalam asmara sudah ditakdirkan. Antum ditolak juga sudah ditakdirkan. Tapi kita kan tidak tahu masa depan. Dia dicoba ngelamar, ya. Minta izin sama orang tua, ngerayu orang tua. Kasih tahu bahwasanya saya ingin menikah, kalau tidak saya bisa terjebak dalam kemaksiatan. Kalau orang tua tidak mengizinkan pun sudah ditakdirkan. Tapi kan antum tidak tahu, antum belum usaha. Coba usaha dulu. Ngerayu, nangis sama ibu ya. Merengek-rengek, "Ya ibu kasihan saya ini menderita jomblo." Ibu tidak tahu penderitaan jomblo. Jomblo zaman dahulu tidak sama dengan jomblo zaman sekarang. Sekarang zaman milenial ibu, bukan lagi zaman aluminium. Apalagi zaman dahulu, zaman besi tua, beda. Baik. Ustadz mohon nasihatnya agar kami sekeluarga tidak mengambil ilmu dari sembarangan Ustadz, kami baru hijrah. Saya tidak bisa berkata banyak, tapi saya cuma ingatkan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala atau Imam Syafi'i. Tatkala dia berguru kepada Imam Malik, dia berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Aku ridha Imam Malik menjadi guruku yang menjadi hujjah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang menuntut ilmu dari orang yang dia percaya apa? Ilmunya, bukan yang sekedar pintar dalam apa? Orasi ya. Kalau dia memang kapasitas ilmunya ada ya, maka silahkan menuntut ilmu di atas manhaj Ahlussunnah. Maka kalau tidak, kita tinggalkan. Kita harus selektif dalam memilih guru. Karena kita lihat sebagian orang berhijrah sayang, dia berhijrah
kemudian dia salah menuntut ilmu, akhirnya kembali lagi seperti dulu ya. Akhirnya hijrahnya setengah-setengah ya. Akhirnya tadinya ninggalkan musik, kemudian bermusik lagi. Saya ditanya sama orang, "Ustadz, ya saya baru hijrah Ustadz." Terus kenapa? "Ustadz tolong jelaskan kepada saya tentang hukum musik. Karena Ustadz Fulan bilang musik halal. Kalau halal saya mau kembali lagi." Waduh. Repot. Jadi, kemudian akhirnya kembali lagi sedia kala. Maka hidup ini memang ujian. Ya, kalau kita hijrah yang serius ya, nuntut ilmu. Ilmu kita waktu kita cuma sebentar, umur kita sebentar. Kita belajar ya yang jelas ilmunya, karena kalau kita belajar sama orang misalnya tidak jelas ilmunya, nanti perlu revisi lagi, terkadang tidak sempat revisi, akhirnya yang ada di otak ternyata apa? Salah ya. Makanya pilih-pilih tidak ada masalah. Alhamdulillah Ustadz Ahlussunnah banyak. Ustadz mau bertanya, bagaimana jika anak kami mengakui dirinya adalah penyuka laki-laki? Apa yang harus kita lakukan? Kalau anak kami perempuan nggak ada masalah. Tapi kalau anak kami laki-laki mengakui suka kepada laki-laki, ya ini harus diterapi, ya. Dan itu musibah ya teman. Sekarang ya mungkin saya tidak tahu terapinya seperti apa, tanya kepada psikolog ya. Saya tidak tahu terapinya seperti apa, tapi tanya kepada psikolog. Apakah diikutkan karate kah atau apakah yang mungkin kegiatan-kegiatan yang kasar agar dia sikap lelakinya kemudian muncul kembali dan yang lainnya ya. Tapi saya tidak paham tentang hal tersebut, bisa tanyakan kepada psikolog yang pandai akan hal ini. Ustadz, apakah jodoh termasuk takdir? Semua ya. Anda dapat jodoh takdir, Anda enggak dapat jodoh takdir, Anda jomblo takdir, Anda menjadi perawan tua takdir, Anda dipoligami juga apa? Takdir, ya. Anda duda juga apa? Takdir. Anda disayang istri takdir, Anda diomeli istri juga apa? Takdir. Semuanya apa? Takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir. Paham? Tetapi bukan berarti kalau sudah ditakdirkan Anda pasrah, Anda tetap berusaha karena Anda tidak tahu apa takdir Anda. Paham? Seperti seorang diberi ujian dengan istri yang ternyata kurang berakhlak mulia. Jangan dia pasrah. Sudah takdir, ya sudahlah. Enggak. Dia berusaha nasihati istrinya. Dia tidak tahu, bisa jadi tertulis di Lauhil Mahfuz, istrinya ini setelah 2 tahun dinasihati menjadi istri yang sangat soleha. Bisa jadi. Karena Anda tidak tahu takdir apa tentang istri Anda kesudahnya, Anda tinggal berusaha jadi berusaha, betapa banyak doa merubah hal-hal yang tidak diduga. Betapa banyak doa mendatangkan kebaikan sambil disertai dengan usaha. Ustadz, maaf di luar tema. Kalau ada seorang pria berjanji akan menikahi kita. Ini semua curhat ya. Bagaimana hukumnya kalau dia tidak memenuhi janji tersebut? Qadarullah. Dan abai dengan sengaja melupakan janji tersebut. Mungkin dia sudah berubah. Cinta berubah-ubah. Ya enggak? Hati berubah-ubah. Ya enggak? Hari ini cinta, besok tidak cinta. Namanya cinta lokasi. Bisa jadi dia cinta sebentar aja. Tahu-tahu dia ketemu yang lebih cantik, berubah apa? Cintanya ya. Tidak apa-apa, anti ingatkan mana janjimu. Kalau dia tidak mau ya sudah, jangan terlalu berharap ya. Cari yang lain ya. Alhamdulillah laki-laki masih banyak ya. Ya. Kembang-kembang banyak dan kumbang-kumbang juga banyak. Kembang-kembang banyak dan kambing-kambing juga banyak. Maaf, saya mau tanya sebenarnya bagaimana hukumnya bagi orang yang haid berdiam diri dalam masjid, mendengar kajian dalam masjid. Ini khilaf di kalangan para ulama, namun saya lebih condong pendapat tidak mengapa selama dia memakai pembalut yang baik sehingga tidak ada darah yang menetes di masjid. Karena tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang tegas melarang seorang wanita untuk berdiam di masjid ketika haid. Namun ini masalah khilafiyah. Ustadz, saya mau bertanya, apabila pernah melakukan dosa dan maksiat, apakah sudah ditakdir? Iya, sudah takdir semuanya. Tadi orang mencuri juga apa? Takdir. Tangannya dipotong juga apa? Takdir ya. Seorang maksiat takdir. Bertakwa semua takdir. Tapi ingat, takdir bukan dijadikan apa? Dalil. Ya.
Seorang kafir kemudian ketemu Allah, ya sudah takdir ya Allah. Iya, takdirnya masuk neraka juga. Jadi sudah jelas Anda enggak bisa berhujah di hadapan Allah. Kenapa? Karena Anda tidak tahu takdir Anda. Bagaimana Anda berhujah dengan sesuatu yang Anda tidak tahu? Banyak orang tanya sama saya, Ustadz, percuma dong kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, ternyata takdir kita di neraka jahanam. Saya bilang, iya percuma. Tapi apakah kamu tahu takdirmu di neraka jahanam? Kau tidak tahu. Pernahkah kau naik ke langit, ke Lauhil Mahfuz, kau tengok ternyata daftar penghuni neraka. Oh, ternyata Paijo bin Paimin. Saya Al-Indonesi, saya benar. Gak ada yang lain. Dicek di Google nama cuma dia sendiri. Oh, berarti kalau ente sudah lihat nama ente di Lauhil Mahfuz neraka, percuma ente berbuat baik, percuma, pasti masuk neraka. Tapi enggak ada yang tahu dia di mana. Kita aja ngaji enggak tahu kita masuk surga atau tidak, makanya kita takut. Kita tidak tahu kita mati husnul khotimah atau tidak, makanya kita takut. Tidak, jangan ujub dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Maka jangan seorang mengatakan percuma begini Ustaz kalau sudah ente enggak tahu takdir ente berusaha aja. Ente berusaha. Sama seperti orang mengatakan, Ustaz kalau saya sudah ditakdirkan miskin mau kerja, ya benar, tapi kamu tahu enggak kamu ditakdirkan miskin? Sama sekarang kalau kita datang sama ente, Ustaz, kalau saya ditakdirkan lapar, mau makan juga enggak mungkin saya kenyang. Ya, kamu tahu enggak kamu takdirnya lapar? Ya enggak tahu, coba makan, kenyang enggak? Ya berarti takdirnya kenyang ya. Jadi jangan beralasan dengan apa? Takdir untuk melakukan maksiat, melakukan kesalahan. Tadi fungsi takdir cuma dua. Kalau Anda melakukan terkena musibah, Anda apa? Sabar. Kalau dapat kenikmatan jangan apa? Sombong ya. Kalau Anda maksiat, istighfar kepada Allah, bukan untuk mentabrir, melegalkan maksiat yang Anda lakukan. Tapi ini saja yang mungkin bisa saya kasih jawaban. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Berikut ini yang bisa jawab pertanyaan akan dikasih hadiah. Kuis akhwat dan ini sama sudah nomornya. Sama ya. Jawab di sini yang pertama jawab dikasih hadiah insyaallah taala. 2 pertanyaan buat laki-laki, 2 pertanyaan untuk perempuan. Pertanyaan buat bapak-bapak terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa sebutkan 4 rukun takdir? Tinggal lihat depan aja. Siapa tadi? Ya udah teman-teman di luar ya, silakan. Iya. Lihat di buku boleh, lihat di sini juga boleh. Ya lihat di buku aja ya, biar keren. Coba. Iya, yang pertama, yang kedua. Iya, yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat semua diciptakan Allah. Benar enggak? Coba dicek, benar enggak? Fadal. Yang mana? Tauhid atau bekal haji? Ini, jilid 2-nya belum ada tapi. Hah? Bekal haji. Terserah. Mudah-mudahan bisa naik haji. Baik, ibu-ibu, pertanyaan siapa yang jawab duluan, dia dapat hadiah. Pertanyaannya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 4 kaum yang Allah siksa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar. Siapa saja 4 kaum tersebut ya. Nanti panitia yang cek siapa di luar ya. Ya. Silakan ibu yang di luar WA dapat ya. Kemudian pertanyaan berikutnya bagi bapak-bapak. Tadi ada 3 tafsiran tentang kami tutup mata mereka. Sebutkan 3 tafsiran tersebut. Yang saya di luar kacamata angkat tangan. Dia, antum. Iya. Berdiri. Yang pertama buta, dibutakan oleh Allah. Yang kedua, dipalingkan pandangannya, tidak bisa melihat, masuk rumah tapi tidak kelihatan. Yang ketiga, ditutupi oleh kulit seperti jadi pipi. Masya Allah. Ini ya, ke leher. Di over aja, di over di belakang. Terakhir pertanyaan bagi ibu-ibu, ya, apa hubungannya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Demikian saja kajian kita.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.